Ya, sebetulnya tugas KPK kan sudah diamankan undang-undang, mulai dari penindakan, pencegahan, kemudian juga lewat koordinasi dan lain sebagainya. Selama ini masyarakat itu tahunya kan KPK itu hanya penindakan. Sementara pencegahan itu ya agak kurang menarik, apalagi ukuran penilaian keberhasilan pencegahan itu ya masih apa ya, boleh dibilang kabur lah itu. Gimana untuk mengukur nilai keberhasilan dari suatu pencegahan. Nah, inilah perlunya SPI itu, survei penilaian integritas. Ini sebetulnya sudah lama kok, dari tahun 2007 itu mulai kita perkenalkan kan, terus metodenya terus berkembang sampai dengan tahun 2021 ini. Nah, ini tahun 2021 ini melibatkan seluruh kementerian lembaga dan seluruh pemerintahan daerah. Jadi ada sekitar 600 lebih lembaga yang kita survei ya, dengan melibatkan ya, responden 200.000 lebih saya kira itu kan. Tujuannya apa? Yaitu antara lain untuk mengukur keberhasilan dari upaya pencegahan tadi kan ya, dan kita tahu persoalan korupsi itu sebetulnya lebih banyak menyangkut integritas ya. Kalau lembaganya yang itu saya pasti ya, lembaga itu didirikan itu pasti dengan tujuan baik kan. Artinya integritas kelembagaan itu sebetulnya dari pembentukannya sebetulnya sudah ada. Cuma sekarang persoalannya itu kan terkait dengan personil yang mengawaki lembaga itu. Apakah sevisi dengan pendirian dari lembaga? Itu yang kita nilai ya. Aparat penegak hukum misalnya, itu kan jelas bahwa di sana tujuannya untuk menegakkan hukum. Apakah semua personel yang mengawaki di lembaga penegak hukum itu semua bertujuan sama dengan visi dan misi dari lembaga itu? Itu yang kemudian kita lakukan survei, dan survei itu melibatkan baik personel di lembaga ya, kita survei, kemudian dari masyarakat yang menggunakan jasa atau memperoleh layanan publik dari lembaga itu, dan kemudian juga kita minta pendapat dari expert ya. Expert itu ya dari BPK ya, dia setiap tahun rasanya itu memotret kinerja dari lembaga itu, kemudian juga dari BPKP yang banyak bermitra dengan pemerintah daerah, dan juga aparat pengawasan internal yang day to day setiap hari itu selalu memonitor dan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan di setiap lembaga pemerintah. Dan juga kita juga minta pendapat dari para ahli ya, dan juga konsultan. Ada beberapa banyak expert yang kita lakukan survei untuk menilai integritas dari lembaga dan awak yang bekerja di dalam lembaga itu. Saya kira itu. Ya, sebetulnya mereka semua mengakui ya, dari internal, dari masyarakat, terkait dengan kerawanan masalah suap. Nah ya, mereka ya hampir 100% malah angkanya itu. Hampir 100% mengatakan bahwa instansi tempat mereka bekerja itu rawan terjadi penyuapan, rawan terjadi pungli, rawan terjadi pemerasan, kan seperti itu. Nah, ini tentu ya harus menjadi perhatian kita semua ya, harus menjadi perhatian kita semua dan juga masyarakat ya. Bagaimana kita bisa menutup peluang ya dari para pelaku utama dari birokrasi atau orang yang mengawaki lembaga itu, supaya kesempatan kalau masih tercipta atau peluang terjadinya suap itu bisa kita hilangkan, kita minimalisir ya kan, seperti itu. Nah, ini tentu juga bukan pekerjaan yang mudah saya kira ya, apalagi ya, selama ini gratifikasi itu sepertinya sudah menjadi semacam hal yang lumrah di tengah masyarakat kita itu. Ketika masyarakat itu berurusan dengan suatu lembaga, kemudian merasa dilayani dengan baik ya, kemudian ada keinginan untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Nah, seperti itu. Apalagi kalau misalnya di dalam berurusan itu masyarakat merasa ya agak dihambat lah atau dipersulit. Nah, itu ada kecenderungan untuk memberikan sesuatu, dan ya sebagai pelayan publik ya, dan
peran fungsi lembaga negara itu salah satunya melayani publik, tentu ada peluang di sana itu. Ketika satu sisi membutuhkan layanan publik, di sisi lain mereka merasa memiliki kewenangan untuk memberikan suatu jasa ya atau layanan kepada masyarakat. Di sana ada dua kepentingan, dan ketika dua kepentingan itu saling ya menguntungkan, tentu hal seperti itu akan terjadi ya, terjadi ya. Gratifikasi, suap atau pemerasan bahkan itu titik paling rawan yang berdampak pada integritas lembaga maupun ya orang-orang yang mengawaki lembaga tersebut atau birokrasi di dalamnya. Saya pikir itu. Tentu perlu penguatan terkait dengan integritas tentu saja. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan terus melakukan kampanye, sosialisasi anti korupsi, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang sebetulnya ya. Kita menggandeng inspektorat, dalam hal ini kalau pemerintah daerah ya paling enggak kita perkuat dulu lah inspektorat ya, karena mereka yang nanti bertugas melakukan pengawasan terhadap ya tata kelola di pemerintah di daerah, dan juga sebetulnya di kementerian lembaga di sana juga ada ya, Itjen, inspektorat juga itu kita perkuat ya supaya mereka pertama-tama ya orang yang mengawasi itu harus yang berintegritas dulu, sehingga apa ketika mereka melaksanakan tugas-tugas pengawasan ya mereka itu juga bersih dulu ya ketika melakukan teguran atau memberikan suatu sanksi ya mereka nggak khawatir lagi, dan penguatan pengendalian internal itu juga harus dilakukan ya karena sering korupsi atau ya penyalahgunaan kewenangan itu salah satunya karena lemahnya sistem pengendalian internal di dalam suatu lembaga. Nah, ini juga kita mendorong adanya penguatan sistem pengendalian internal di setiap lembaga pemerintah dan juga pemerintah daerah khususnya kan seperti itu. Dan ya harapan kami termasuk juga ketika masyarakat sendiri selaku penerima jasa atau yang membutuhkan layanan publik itu juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk ya tidak memberikan sesuatu atau tidak menawarkan sesuatu kepada birokrasi. Jadi jangan hanya menuntut birokrasi jujur, tetapi masyarakat juga harus kita didik juga kan semangat untuk anti korupsi, berintegritas, untuk tidak memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu yang kita ketahui bahwa itu tidak baik kan gitu kan, dalam rangka untuk membangun integritas lembaga dan integritas dari orang-orang yang mengawaki atau birokrasi sendiri. Saya kira itu. Ya, dengan survei ini kan nanti masyarakat setelah kita launching ya bisa memotret setiap lembaga pemerintah baik pusat dan daerah itu kan seberapa tinggi integritas lembaga itu. Nah, kalau target di Stranas tahun 2020 tadi kan targetnya berapa? 70. Nah, ini secara rata-rata itu sudah cukup baik, 72 ya, 72 itu capaiannya, artinya sudah melampaui dari target itu. Tetapi ya memang nggak rata begitu, ada yang 90, ada yang 45. Nah, tentu dengan diketahuinya nilai dari SPI itu kan, masyarakat bisa melihat ya, sejauh mana pemerintahan saya, ya, terutama pemerintah daerah atau masyarakat di daerah tentu saja kan, itu berintegritas ya, dalam hal tata kelola, dalam hal pelayanan publik dan seperti itu. Sebetulnya ada beberapa kriteria yang kita nilai, PPC misalnya terkait dengan integritas pengadaan barang dan jasa, kemudian terkait dengan perdagangan pengaruh, kemudian juga terkait dengan kolusi, nepotisme, terkait dengan rekrutmen itu pegawai dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang kita tanyakan, dan masyarakat bisa melihat itu apakah di dalam memberikan pelayanan itu masih ada suap atau tidak. Nah, nanti tercermin di situ dari nilai integritas yang kita keluarkan ya. Jadi dengan melihat
nilai integritas, kemudian masyarakat bisa membaca bahwa instansi atau pemerintah daerah itu integritasnya rendah, tentu ada dorongan. Yang kita harapkan itu ada dorongan dari masyarakat, ya kan, untuk memperbaiki, ya. Tidak hanya masyarakat sebetulnya, kemudian dari pihak internal juga ada dorongan untuk memperbaiki, kan seperti itu, bahwa memang tempat saya bekerja dari penilaian internal maupun eksternal, ya, dan expert ini masih rawan korupsi, terutama gratifikasi, suap, dan pemerasan misalnya. Nah, tentu itu akan menjadi cermin lah buat masyarakat maupun birokrasi itu untuk ya memperbaiki diri gitu kan. Ya kecuali kalau mereka nggak merasa terganggu dengan penilaian integritas, ya itu kan persoalan lain. Tapi kita harapkan kan seperti itu. Dan bagi kita di KPK, nah itu tentu akan bermanfaat terhadap program-program pencegahan, titik-titik rawan mana yang masih perlu kita intervensi untuk memperkuat ya integritas lembaga dan integritas dari orang-orang yang mengawaki atau para birokrasi atau ASN lah dalam hal ini gitu kan. Itu tentu itu menjadi masukan yang baik buat teman-teman di pencegahan dan di Kediputan Korsub kan, untuk membantu lembaga-lembaga yang nilai integritasnya itu masih di bawah ya rata-rata nasional. Itu sebetulnya yang kita harapkan dari hasil survei penilaian integritas ini. Salah satu tentu itu tadi, karena kita juga harus menyadari bahwa tidak semua lembaga pemerintah dan pemerintah daerah itu memiliki kemampuan atau kapasitas personel yang sama standar kan gitu kan. Tentu kita juga nggak bisa menafikan perbedaan culture juga, kemudian di letak geografis, kondisi geografis dan kondisi di daerah tersebut. Kita nggak bisa membandingkan suatu daerah yang sedang konflik misalnya itu kan dengan di daerah-daerah lain yang relatif tenang kan begitu kan. Nah, makanya kita juga mengklaster itu beberapa daerah itu menjadi beberapa wilayah itu kan. Nah, itu tujuannya apa ya? Nggak bisa dengan memukul rata bahwa standar pertanyaannya sama semua, tetapi kondisi masing-masing daerah berbeda kan seperti itu. Nah juga termasuk bidang tugas dari masing-masing lembaga kan juga berbeda. Nggak bisa kita membandingkan nilai SPI aparat penegak hukum dengan SPI di pemerintah daerah, ya kan gitu, itu kan nggak bisa juga kita lakukan seperti itu. Nah, ke depan tentu saja hal yang harus kita lakukan untuk memperkuat nilai-nilai integritas itu sudah kita petakan sebetulnya. Bagaimana supaya terutama para pimpinan dari lembaga pemerintah daerah itu juga bisa ya paling tidak mengurangi atau meminimalisir itu kan pengaruh-pengaruh yang selama ini mungkin mereka sudah terbiasa intervensi lah misalnya ya, karena ya posisi dia kan dia bisa melakukan intervensi, kita harap itu bisa kita kurangi ya. Kalau kita hilangkan mungkin kita kurangi semaksimal mungkin, sehingga kita berharap betul dalam tata kelola itu ya betul-betul semua dijalankan by sistem kan, dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Itu harapan kami seperti itu. Kemudian juga memaksimalkan yang tadi saya sebut sistem serta sistem pengendalian internal, itu juga harus kita perkuat. Kemudian optimalisasi pengawasan internal dan eksternal ya, jadi peran inspektorat, peran BPK itu kita dorong ya, agar ya kalau BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP itu tercermin betul di dalam tata kelolanya kan seperti itu kan ya. Dan KPK jangan lupa KPK punya MCP ya, punya MCP. Nah, ini lewat survei penilaian integritas ini nanti akan terlihat apakah MCP yang nilainya tinggi, capaiannya 90% dan lain-lainnya itu sejalan dengan nilai integritas tadi kan. Nanti akan kita sandingkan. Jangan-jangan ada beberapa daerah yang MCP-nya tinggi, tetapi dari penilaian masyarakat dan internal, ternyata ini masih nilai integritasnya rendah. Berarti kan ini hanya mengejar administrasi doang dia itu kan pemerintah daerah. Nah ini kan menjadi ya acuan buat Pemda, buat KPK ya
untuk melihat apa yang salah ini, kenapa MCP-nya tinggi tetapi nilai SP-nya rendah, itu kan. Itu tadi ya, ada beberapa daerah yang seperti itu, dan ya tentu saja ini juga menjadi pembelajaran di dalam melakukan intervensi MCP tadi ya. Ada 8 program kan seperti itu yang di MCP itu, dan ini salah satunya nanti tercermin dari kegiatan survei penilaian integritas ini, pengadaan barang dan jasa, itu salah satu yang kita intervensikan. Di situ nilainya tinggi MCP-nya gitu kan, seolah-olah sudah nggak ada intervensi ya kan, data kelembagaannya sudah baik, nggak ada suap dan lain sebagainya, sehingga tinggi gitu kan. Ternyata nilai survei penilaian integritasnya pengadaan barang jasa itu masih korupsi. Nah, ini kan nggak nyambung. Nah, ini pasti ada sesuatu yang salah ya. Artinya MCP hanya sekedar ya ngejar formalitas administrasi. Nah, ini kita berharap lewat SPI ini menjadi penilaian yang menurut kami menurut kita di KPK itu ya lebih objektif lah ya kan. Karena kita melakukan survei itu tidak hanya terhadap pegawai di lembaga itu, tapi kita juga menanyakan masyarakat yang sering berhubungan dengan lembaga itu atau berhubungan dengan pemerintah daerah, termasuk dengan berbagai layanan yang diberikan kan seperti itu. Kita juga menanyakan ya, dari pelaku usaha juga, dari expert juga gitu kan, pengalaman mereka yang selama ini berhubungan dengan pemerintah atau pemerintah daerah, itu yang ingin kita potret. Sejauh mana sih nilai-nilai integritas lembaga atau orang-orang yang bekerja di dalamnya itu tercermin di dalam survei penilaian integritas ini, seperti itu. Secara keseluruhan tadi saya sampaikan nilainya sudah melampaui target nasional. Kalau target 70, ini targetnya 72. Tetapi tentu kita juga harus melihat lembaga-lembaga pemerintah di pusat maupun daerah yang nilainya masih di bawah itu nanti yang menjadi tugas kita di KPK dan juga tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk memperbaiki nilai dari SPI ini. Ini SPI nanti akan diadakan setiap tahun ya. Mudah-mudahan dengan angka SPI yang dicapai pada tahun 2021 ini tidak membuat lembaga pemerintah atau pemerintah daerah yang nilainya masih rendah itu merasa shock atau apapun ya, tetapi justru itu kita harapkan itu menjadi pemicu untuk memperbaiki diri ya terkait dengan tata kelola, terkait dengan integritas, sehingga harapannya apa? Tahun depan, tahun 2022 itu ada perubahan yang cukup signifikan terhadap pemerintah, lembaga pemerintah, dan khususnya pemerintah daerah, saya kira itu kan, itu yang karena sebagian besar yang angkanya di bawah standar itu sebagian besar pemerintah daerah, itu mereka ya terdorong untuk memperbaiki. Tentu tidak kita biarkan mereka berjuang sendiri ya, kita akan bantu, KPK akan bantu lewat koordinasi supervisi tersebut, dan kita juga berkoordinasi dengan BPKP misalnya kan untuk meningkatkan tata kelola mereka seperti itu. Harapan kita semua seperti itulah.